Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Ismail dengan NIM 21114051 dari kelas IF04. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Kelima, membutuhkan daya listrik sangat besar. Keenam, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Ketujuh, kapasitas penyimpanan yang kecil. Kedelapan, kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Jadi ini gambaran komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Kedua, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Ketiga, mampu memproses secara real-time dan real sharing. Keempat, keukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Kelima, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Jadi ini gambaran komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua,
Transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Willy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar. Kedua, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ketiga, komputer dapat melakukan multiprocessing. Keempat, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Jadi ini gambaran komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Kedua, dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Jadi ini gambaran komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Satu, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Ketiga, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Jadi ini komputer generasi kelima. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.